Halo Sobat Film, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Klik Film TV. Hari ini kita akan mengupas alur cerita sebuah film India berjudul One Night Stand. Dirilis tahun 2016, bergenre drama romantis yang disutradarai oleh Jasmine Moses de Souza. Film ini dibintangi oleh aktris cantik dan seksi bernama Sunny Leon yang pernah membintangi film panas berjudul Aidil Hai Muskil, dan lawan mainnya seorang aktor tampan bernama Tanuj Firwani yang juga sudah banyak berakting di berbagai film Bollywood seperti Love You Soniyo, Purani Jeans, dan beberapa film lainnya, serta seorang pemeran lainnya yakni Nira Banerjee. Film ini mengisahkan seorang pria yang mengalami kehancuran dalam rumah tangganya akibat cinta satu malam yang selalu mengusik pikirannya. Oke Sobat Film, bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita OTW ke alur ceritanya. Kisah berawal di Phuket, Thailand, di mana seorang pria bernama Ufril yang merasa penasaran pada seorang wanita yang tidak sengaja menyenggolnya saat sedang bekerja. Dari situ muncullah hasrat untuk mencari tahu siapa wanita itu. Ternyata keberuntungan berpihak kepadanya, karena keesokan harinya dia bisa bertemu dengan wanita itu karena taruhan bersama teman kantornya. Dia melangkah dengan pasti menuju wanita itu, dan dengan karisma gantengnya dia berhasil memenangkan taruhan walaupun sebenarnya sudah diketahui oleh wanita itu. Dari sinilah kedua insan ini menjadi dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama, berkenalan sambil berjalan-jalan di tepi pantai, layaknya sepasang kekasih yang sedang jatuh dalam asmara cinta. Wanita itu bernama Celine. Ufril merasa senang bisa dekat dengan Celine. Dalam kebersamaan itu, Ufril mulai mengeluarkan rayuan gombalnya. Begitu juga dengan Celine. Mereka saling memberikan kode ketertarikan, dan hasrat itu pun muncul sehingga mereka larut dalam bercinta. Keesokan paginya, Ufril merasa sangat senang dengan hal itu dan selalu membayangkan wajah Celine. Namun ada juga rasa kecewa karena Celine pergi tanpa memberitahunya. Dan akhirnya Ufril bersama teman-temannya kembali ke kampung halamannya, Pune, India. Di sana dia sudah ditunggu oleh seorang wanita cantik. Dia adalah Simran yang ternyata istri dari Ufril. Mereka sudah menikah selama 5 tahun. Dan Simran sangat pintar memasak. Walaupun Ufril sudah memiliki pekerjaan yang mapan, Simran tetap memasak jika ada pesanan. Simran sangat memahami suaminya dan berusaha memberikan yang terbaik baginya. Tapi beda dengan istrinya, Ufril ternyata masih penasaran dengan Celine, wanita satu malamnya itu. Dia mencari foto dan menatap lalu mengenang kembali apa yang terjadi antara mereka. Akibatnya dia pulang larut malam. Saat hendak tidur, istrinya bercerita tentang suami temannya yang berselingkuh. Ufril marah dan meminta agar istrinya jangan ikut campur dengan apa yang terjadi pada temannya itu. Tapi namanya wanita pasti memiliki rasa penasaran, sehingga dia bertanya bagaimana jika dirinya berselingkuh. Ufril tidak suka dengan perkataan istrinya, namun dengan cepat istrinya meredahkan amarahnya. I love you. I love you too. Keesokan harinya, Ufril melihat seorang wanita yang mirip dengan Celine, lalu bertanya-tanya pada dirinya. Dan hal itu membuat pikirannya terbagi. Ufril mencari Celine melalui internet. Akibat rasa penasarannya itu, membuat dirinya lupa akan acara bazar istrinya, walaupun sudah diperingatkan temannya David, dan dia pulang larut malam. Simran masih menantinya, dan seperti biasa dia memahami suaminya.
karena dia tahu pasti suaminya sibuk dengan pekerjaan. Ufril meminta maaf pada istrinya dan mengeluarkan rayuannya seperti biasa, namanya wanita pasti meleleh karena rayuan. Untuk menutupi rasa bersalah Ufril pada istrinya, dia mengambil cuti seharian agar bisa berbelanja, menghabiskan waktu bersama, dan merayakan hari pernikahan mereka. Simran bahagia karena Ufril ingat hari jadi mereka dan romantisme pun kembali. Lanjut cerita, mereka berbelanja ke pusat perbelanjaan. Simran begitu bahagia dan bertanya apa yang diinginkan Ufril. Ufril lalu memilih gaun untuk dikenakan Simran saat merayakan wedding anniversary mereka. Simran pun mencoba gaun itu. Saat melihat hasilnya, dia dikejutkan oleh seorang wanita yang memakai gaun yang sama dengannya. Dan wanita itu adalah Celine. Simran menjelaskan bahwa gaun itu dipilih suaminya untuk dipakai saat anniversary mereka yang kelima, namun terlalu besar. Mendengar itu, Celine pun memberi gaun pada Simran karena dia hanya mencobanya. Simran merasa senang dan menceritakan hal itu kepada Ufril. Dalam perjalanan, hal yang tidak diduga Ufril terjadi. Mereka berpapasan dengan Celine. Dengan cepat, Simran memberitahu bahwa wanita itulah yang berinya gaun. Ufril tidak berkata apa-apa, hanya bisa menatap. Sementara Celine kaget karena melihat cincin pada jari manis Ufril, dan berlalu begitu saja. Akibat kejadian itu, Ufril lebih banyak melamun dan tidak fokus. Pada saat makan malam bersama temannya, moodnya berubah menjadi marah karena istrinya membicarakan lagi temannya yang diselingkuhi suaminya. Dia meminta agar istrinya jangan mencampuri urusan orang lain. Istrinya pun meminta maaf, namun amarah Ufril tidak bisa diredam. मेरे दोस्तों के सामने मुझे विलन बनाती हो. That's what you want. Istrinya tidak tahu mengapa Ufril begitu marah, dan istrinya pun pergi. Begitu pula temannya, karena mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada Ufril. Keesokan harinya, Ufril pun semakin berusaha mencari Celine. Dia menelpon petugas tempat acara fashion show yang menerima tamu saat di Thailand kala itu. Apakah ada nama Celine? Namun hasilnya tidak ada. David, temannya yang melihat pertengkaran yang terjadi pada Ufril dan Simran, langsung mencari tahu dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Ufril. Karena dia melihat perubahan pada Ufril. Ufril lalu menjelaskan apa yang terjadi, dan dia merasa harus bertemu Celine untuk mengatakan bahwa dirinya sudah menikah agar beban pikirannya hilang. David yang mendengar itu merasa kecewa dan meminta Ufril untuk fokus pada istri dan pekerjaannya, serta tidak mempersulit hidupnya. David pun pergi dan tidak lupa mengatakan selamat hari jadi pernikahan mereka. Ufril merasa bersalah atas perbuatannya dan kembali ke rumah. Ufril meminta maaf pada istrinya. Lalu mereka merayakan hari jadi berdua. Maka reda dan sirnalah kemarahan istrinya. Keadaan sudah aman, dan Ufril pun kembali bekerja. Kali ini mereka mengadakan sebuah acara peluncuran perhiasan baru milik Adiraj Kapoor. Tuan Kapoor sangat senang, lalu bertemu dengan Ufril yang telah membuat acara tersebut menjadi indah. Lalu dia memperkenalkan istrinya pada Ufril. Betapa terkejutnya Ufril karena wanita itu adalah Celine. Begitu juga dengan Celine. Dia sangat terkejut ketika melihat Ufril. Ufril menjadi frustasi dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia terus melihat ke arah Celine dan ingin mendekatinya. Karena tidak memiliki kesempatan untuk bicara, maka saat Celine ke toilet, dia mengikutinya. Dia memarahi Celine karena ternyata dirinya sudah menikah. Celine menjadi takut dengan apa yang dilakukan Ufril. Karena tidak ingin keributan, maka dia pun memberi nomornya pada Ufril. Ufril memaksa Celine tunggu karena dia ingin mencoba nomor itu agar tidak tertipu. Namun Celine cepat-cepat pergi.
Selin ternyata sudah memiliki suami bernama Adiraj Kapoor dan nama asli Selin adalah Ambar. Mereka sudah memiliki satu anak. Dia begitu mencintai anaknya dan keluarganya adalah prioritasnya. Ufil yang mabuk menjadi tidak fokus bekerja dan memarahi temannya karena mengungkit masalah yang terjadi saat di Thailand. Diam-diam dia menelpon Selin. Selin yang tahu itu adalah Ufil segera menutup teleponnya. Berkali-kali dia menelpon, namun Selin tidak menghiraukannya. Karena terus diabaikan, dia menjadi tidak fokus saat rapat dan kerja. Dia mencari tahu nama asli dari Selin dan alamat rumahnya. Dan kejadian cinta satu malam selalu menghantui pikirannya. Lalu Ufil menelpon ke rumah Selin. Selin begitu kaget karena Ufil berani menelponnya. Selin menjelaskan bahwa dirinya sudah menikah dan dirinya tidak bisa bicara seenaknya dengan Ufil. I'm married, Urvil. मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ जब तुम चाहो. Dia meminta agar Ufil melupakan kejadian itu. Namun Ufil menolaknya. Ufil memaksa agar Selin bertemu dengannya. Dia mengancam akan terus menelpon dan bertamu ke rumah Selin. Karena merasa takut, akhirnya Selin memutuskan bertemu dengan Ufil di alamat yang diberikan Ufil. Ufil menanti kedatangan Selin dan berkhayal lagi. God, I missed you. I missed you too. जाना एक बात है. But I can't do this. Tiba-tiba Selin menyapanya. Ufil begitu senang dan hendak memeluk Selin. Selin terkejut dan cepat memarahinya. Selin mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir, serta menjelaskan bahwa hal yang terjadi antara mereka hanya karena sentuhan fisik satu malam saja. Tidak ada yang lebih dari itu. Tapi Ufil mempunyai perasaan yang lebih dan merasakan hal yang berbeda ketika bertemu dengan Selin. Dan akhirnya Selin menolak dan meminta Ufil untuk berhenti memikirkannya. Selin pun ingin bergegas pergi karena menerima telepon dari sekolah yang mengatakan anaknya jatuh. Namun Ufil mencegahnya dan tidak percaya bahwa Selin sudah memiliki anak. Dia pun mengeluarkan kata kasar yang menyebabkan Selin melakukan perbuatan kasar padanya. और कितनी झूठ बची है? पति है, बेटा है. क्या पता मेरे जैसे भी दो चार Ufil menjadi begitu geram dan terus mengingat apa yang dikatakan Selin. Dia mengeluarkan amarahnya pada David. Dia tidak percaya Selin mengatakan dirinya penguntit, serta sudah memiliki anak lalu bermain api dengannya. David pun memperingatinya bahwa apa yang terjadi di sana sudah berakhir karena mereka sama-sama tidak memberikan identitas asli dan dia harus sadar diri karena Selin adalah Nyonya Ambar Adira Kapoor. Namun Ufil tidak mengindahkan perkataan sahabatnya itu. Dia terus memikirkannya saat rapat dan akhirnya dia mendapat peringatan terakhir dari atasannya. Tapi sepertinya peringatan teman dan bosnya hanyalah angin lalu. Karena Ufil menggunakan pekerjaannya untuk bisa masuk ke rumah Selin. Bahkan Ufil pun berkenalan dengan anaknya Selin dan berjanji akan datang lagi. Selin menjadi takut dengan hal yang dilakukan Ufil. Karena Ufil tetap berdiri di luar rumahnya sampai tengah malam. Ufil yang terlalu sibuk dengan masalahnya melupakan Simran istrinya. Simran mulai merasa ada yang berbeda pada Ufil. Dia pun mendekap Ufil dan bertanya apa yang sedang terjadi padanya. Karena dia merasa Ufil sudah membagi dirinya dan ada sesuatu yang hadir di antara mereka. Ufil pun memeluk istrinya, lalu berkata bahwa semuanya hanyalah masalah pekerjaan dan tidak seperti yang dipikirkan istrinya. Scene beralih ke rumah Selin, di mana Selin dikejutkan dengan kehadiran Ufil yang ternyata menolong anaknya yang terpeleset masuk ke kolam. Selin begitu takut dengan perlakuan Ufil. Namun ayahnya meminta Selin berikan baju suaminya pada Ufil karena Ufil basah kuyup. Dengan terpaksa dia pergi mengambilkan pakaian. Namun tiba-tiba Ufil sudah berada di dalam kamar Selin. Selin memarahinya dan Ufil semakin berani mendekati Selin. Ufil mengatakan
bahwa inilah yang dinamakan penguntit, di mana dalam satu hari dia bisa masuk ke rumah, kamar tidur, lalu memakai baju suaminya. Dia ingin tahu kenapa Celine selalu mempermalukannya. Celine yang tidak terima dengan apa yang dilakukan Uvril di rumahnya, dengan kasar dan tegas menjawabnya bahwa tidak ada tempat lagi untuk orang lain, kecuali suami dan anaknya. Kejadian yang terjadi itu karena dia tidak bisa menahannya, karena manusia kadang menjadi lemah. Namun dia merasa Uvril lupa bahwa dirinya juga sudah menikah, dan kasihan pada istrinya karena memiliki suami yang tidak bisa bertahan dengan satu wanita. Celine lalu meminta Uvril keluar dari rumahnya. Uvril menjadi kecewa dan mabuk-mabukan. Dia pulang dengan perasaan marah yang begitu besar hingga dia melampiaskan pada Simran. Istrinya marah pada Uvril karena mabuk lagi dan berkata kasar padanya. Karena tidak terima dengan perkataan istrinya, dia pun melakukan hal yang menyakitkan bagi istrinya. Uvril melampiaskan semua amarahnya, dan istrinya hanya bisa menangis karena sakit. Dan pada akhirnya Uvril yang mengungkapkan sendiri perasaannya itu. तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? Why do you hate me, Celine? Keesokan paginya, Simran meminta agar dirinya mengantar Uvril ke kantor. Dalam perjalanan, dia berkata bahwa Uvril menyebut nama Celine dalam tidurnya. Dan dia bertanya siapa orang yang disebut dalam tidurnya itu. Lalu meminta Uvril menjawab dengan jujur, serta mengancam untuk mempercepat laju mobilnya ketika dia berbohong dalam menjawab. Uvril terkejut lalu meminta istrinya Simran menghentikan mobilnya, tapi tidak dihiraukan. Istrinya menjadi kacau dan kecewa, karena selama mereka bersama, dia selalu memprioritaskan kebahagiaan Uvril. Mobil semakin laju, dan pertanyaan demi pertanyaan keluar dari mulut Simran. Karena takut terjadi kecelakaan, Uvril pun menjawab pertanyaan itu. Akhirnya disitulah perpisahan mereka. Simran menyuruh Uvril untuk keluar dari mobilnya, meninggalkan Uvril di jalanan. Uvril melalang buana dan kembali berusaha menemui Simran, tapi jalan takdir mereka sudah berbeda. Sementara Celine juga merasa bersalah kepada suaminya dan akhirnya memutuskan bertemu dengan Uvril. Uvril mempersalahkan Celine karena Celine lah hidup keluarga Uvril hancur. तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी. मैंने नहीं, तुमने खुद की है. Namun Celine membalas bahwa yang menghancurkan ikatan cintanya adalah Uvril sendiri. Celine pun berkata dia akan memberitahu suaminya sendiri tentang apa yang terjadi antara mereka, dan jika suaminya mengusirnya, dia tidak akan datang pada Uvril. Karena menurutnya, seorang pria yang mempertaruhkan ikatan cinta selama 5 tahunnya hanya untuk cinta 1 malam tidak akan bisa setia. Lalu Celine pun pergi. Uvril dipecat dari pekerjaannya dan memilih memulai hidup baru. Hari-hari hidupnya dihiasi dengan kesepian dan kesendirian. Oke sobat film, satu pesan dari film ini. Saat kamu membuat satu kesalahan, maka hukumannya berakhir untuk waktu yang lama. Dan dari kesalahan itu kamu akan diberikan lagi pilihan, mau mengawali hidup yang baru atau menganggap kesalahan itu menjadi akhir hidupmu. So, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini. Terima kasih.